Oke, baik. Oke, rekan-rekan. Eh, untuk pertemuan ini saya akan memberikan rekan-rekan tugas. Jadi kan rekan-rekan punya tugas kelompok. Tugas kelompok itu membuat resume ya, membuat resume terhadap materi perkuliahan yang saya upload di Antarabangsa, dan juga rekan-rekan membuat resume, bukan review ya, karena tingkatannya sebenarnya beda. Oke, review atau dan resume itu beda. Review itu lebih di atasnya resume. Resume itu kan kadang membuat ringkasan. Kalau review itu menelaah lalu membuat pendapat terhadap hal tersebut yang agak mendalam lebih. Jadi pengetahuan yang dimiliki untuk mereview itu udah harus lebih tinggi daripada membuat resume. Jadi rekan-rekan membuat resume ya. Ini contohnya seperti ini. Get link. Oke. Ini saya share di ini ya. Oke, ini dari salah satu mahasiswa semester sebelumnya, dua semester sebelumnya. Dan ini salah ketik. Harus saya sampaikan ini resume bukan review, gitu ya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan juga salah ketik. Harusnya resume bukan review. Judulnya dia malah nulisnya review. Oke, jadi ya, Maaf Pak, ini belum ada share screen-nya. Belum ada share screen-nya ya. Pertama saya berikan ke grup dulu. Nah, ini juga akan saya share screen. Sebentar. Oke. Dan oops. Window. Oke, apa sudah terlihat? Sudah Pak. Iya. Oke, jadi masing-masing jadi karena kan ada beberapa orang. Sebenarnya jurnal banyak. Ini 2 semester yang lalu ini satu orang mereview 5 jurnal kalau nggak salah. Saya tugaskan. Tuh, 5 jurnal. Sorry, meresume, bukan mereview. Kalimatnya salah jadi ya, jangan review ya, kan saya sampaikan tadi. Kalau review itu levelnya di atas resume. Resume itu ringkasan, review itu rekan-rekan membaca dan menilai bagaimana, apakah memang dia layak gitu memberikan pendapatnya. Kalau resume tidak. Oke. Tidak seperti review maksudnya. Oke. Bentar ya. Oke, jadi 5. Semester yang lalu aja satu orang 5. Bayangkan. Karena kan ada sekitar 14 orang ya. Oke. Gini deh. Buat kan tugas pertama rekan-rekan membuat sama. Intinya rekan-rekan pertama pun rekan-rekan membuat resume dari materi, membuat resume dari materi yang saya upload di Antarabangsa kan, dan rekan-rekan perbaiki yang di GitHub page ya kan. Kita sudah sampai GitHub page kan kemarin kan. Halo, tes. Iya Pak. Ya, oke. Ya kan, jadi rekan-rekan buat resumenya juga nih sekarang nih, resume yang memang bahan materi perkuliahan IT Governance, dan itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa boleh pakai bahasa Inggris rekan-rekan semuanya, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nah, kalau yang resume yang ini pakai bahasa Indonesia aja. Ini rekan makan sanggup nggak kira-kira kalau ini saya berikan sebagai tugas perorangan 5 membuat resume 5 jurnal. Satu orang 5 jurnal. Halo?
Bagaimana? Ada 12. Ya udah kita absensi dulu deh kalau kayak gitu sampai rekan-rekan berpikir, kita absensi dulu ya. Oke. Attendance kehadiran. Resumenya kayak ini ya, Ringkasan. Sederhananya hanya ringkasan. Resume itu seperti membuat ringkasan. kayak yang sampean tampilin ini ya, Pak. Iya, itu judulnya review ya, tapi itu sebenarnya resume. Beda ya, antara resume dengan review itu beda. Karena kan juga bisa googling kok. Perbedaannya jauh kok antara resume dan review. Oke, saya absen. Nah, yang pertanyaan saya, kalau semester yang lalu, rekan-rekan di semester yang lalu, 2 semester yang lalu, mereka sanggup satu orang membuat resume 5 jurnal, satu orang. Nah, dari rekan-rekan bagaimana? Saya absen dulu ya, tapi ya. Oke. Abi Amarullah. Hadir, Pak. Oke. Ini kelompok 2 IT governance. Kayaknya itu Kak Dede. Siapa? Dede Herman, Pak, maaf pakai email kelompok. Oh. Kurniasi. Ada, Pak. Biasanya Hadiroh. Siapa yang bilang Hadiroh biasanya tuh? Muhammad Nur Wahid. Hadir, Pak. Hadir. Naufal Muafa. Hadir, Pak. Kok 2 ya ininya ya? Hadirnya 2 ya ininya ya? Pakai 2 alat kah? Iya, Pak, satu buat ngomong. Presentasi. Oh. Kirain buat presentasi persiapan. Sahal Mahfud. Hadir, Pak. Nah. Nur Muhammad. Sekali lagi ya. Nur Muhammad. Lewat. Itu ada tadi masuk. Iya, tapi tidak ada respon. Respon bisa di teks, bisa via suara, atau bisa via teks juga bisa. Oke, Muhammad nggak ada. Saheri. Ada, Pak. Oke. Syauqi Fahrizal. Ada, Pak. Foni Febrianti. Oke, sekali lagi. Daksan. Pada dia hadir. Oke, baik. Hadir. Next. Winnie Mutia Kansa. Hadir, Pak. Oke, baik, saya bacakan ya sebelum saya simpan ini attendance-nya atau kehadirannya. Abi Amarullah, Syauqi Fahrizal, Foni Febrianti, Dede Herman, Ifham Hilmi, Sahal Mahfud, Naufal Muafa, Winnie Mutia Kansa, Muhammad Nur Wahid, Kurniasi, Saheri. Apakah ada yang belum terabsensi? Itu di chat, Pak. Nur Muhammad.
Nur Muhammad tadi dihimbau ya tadi ya, tapi enggak ini ya. Oke, karena ada pesan baik. Oke, saya save attendance. Sebelum saya save attendance-nya, apakah ada yang Itu belum terabsen? ada yang nggak masuk kali yuk. Oh, coba. Oke, yang saya sebutkan namanya di reply ya. Yang belum tadi mana? Leo Purnomo? Ya Pak, maaf Pak, baru masuk Pak. Baru habis. Baik. Oke. Adakah yang lain sebelum saya save attendance-nya? Saya sebutkan lagi ya. Abdul Fahri udah ke absen belum? Abdul Fahri. Hadir kah? Abdul Fahri? Sekali lagi. Abdul Fahri. Hadir Pak. Oke. Abdul Fahri. Oke, saya sekali lagi ya. Satu saya save attendance-nya. Abi Amarullah, Abdul Fahri, Syaki Fahrizal, Oni Febrianti, Dede Herman, Sahal Mahfud, Naufal Mu'afan, Winnie Mutia Kansa, Muhammad Nur Wahid, Liu Purnomo, Kurniasi, Nur Muhammad, dan Saheri. Oke. Saya save. Oke. Ada yang baru masuk ya? Bani Asidikiyah ya? Bani Asidikiyah? Oke. Ya, attendance sudah saya save. Seharusnya kalau misalnya nanti rekan-rekan buka yang bulan, tadi kan ada yang buka klik bulan, mungkin akan keluar sekarang attendance-nya. Kalau untuk amannya klik semua, namun kalau ingin lihat bulan yang bersangkutan, Oktober, itu akan keluar. Oke, baik. Ini ya. Ya, ini ya. Oke, jadi bukan review ya. Ini mahasiswanya salah ketik. Sudah saya sampaikan resume, namun salah ketik. Harap dimaklum. Tapi ya ini pertanyaan jadi kembali lagi kepada rekan-rekan. Apabila saya berikan tugas yang sama dengan mahasiswa 2 semester yang lalu, apakah rekan-rekan sanggup? Jadi tugasnya kalau 2 semester yang lalu setiap mahasiswa mengerjakan meresume 5 jurnal dan nggak boleh sama, tidak boleh sama. Seperti ini review jurnalnya. Resume jurnalnya ini karena baca. Jadi judul jurnal, jadi kan dapat tuh. Lalu jurnalnya di mana? Jurnal Masyarakat Informatika. Volume berapa? Tahun berapa? Saya nggak membatasi tahun sih, tapi kalau memang bisa itu minimal kita bisa kembali sampai 4 tahun ke belakang lah ya. Kan jadi kan 2022, 2021, 2020, 2009 gitu ya, 2019 ya kan. Lalu siapa penulisnya? Lalu latar belakangnya apa dalam penulisan tersebut? Seperti ini, tata kelola TI tidak hanya disucikan sebagai pendukung, tapi juga sebagai bagian atau penentu segala yang kita tata ya kan? Penentu kesuksesan suatu lembaga atau perusahaan. Selain itu juga tata kelola TI juga sangat berperan dalam mendukung operasional akademik. Mengingat pentingnya tugas UPT, lalu dia di mana ininya targetnya? Itu latar belakang, lalu tujuannya apa? Lalu metode yang digunakannya apa dalam penelitian tersebut, lalu hasil penelitiannya apa, ya, lalu kesimpulannya apa, lalu kelebihan dan kekurangannya apa, ya. Dan ini beda jauh dengan yang jadi seperti ini ya, karena kan ini baru resume ya, bukan review ya. Jadi seperti ini. Jadi saya pernah waktu itu juga semester sebelumnya rekan saya berikan tugas membuat resume juga kan, dan itu tidak sebagian sudah sesuai dengan harapan, namun sebagian masih belum sesuai dengan harapan. Makanya saya memberikan contoh nih langsung kepada rekan-rekan seperti inilah tahun sebelumnya. Jadi kalau rekan-rekan pun bagus membuat resumenya, itu kan saya berikan contoh kepada mahasiswa yang nanti berikutnya gitu. Ini contohnya ininya gitu. Jadi seperti ini salah satu contoh yang saya ambil. Oke, linknya bisa saya share di grup WA gitu kan, rekan-rekan lihat. Ingat ya, resume ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikannya ini sebagai tugas individu atau tugas kelompok? Sanggup nggak rekan-rekan ngerjakan satu orang buat resume 5 jurnal? Kelompok aja deh, Pak. Kenapa? Kelompok.
Dari satu orang bilangnya kelompok, ya kan? Bagaimana dengan yang lainnya? Kelompok Pak. Kelompok, 2 orang kelompok. Masih ada yang lain? Kelompok juga, Pak. Kelompok. Oke, jadi ini mewakili sebagian dari rekan-rekan kelompok. Sekarang pertanyaannya, kenapa kelompok? Soalnya kalau sekaligus itu 5, waktunya terbatas. Oke, waktunya terbatas. Oke. Sebenarnya ada justifikasinya juga, maksudnya ada pembenarannya juga. Namun saya akan memberikan kebijakan juga sih sebenarnya. Jadi pembenaran seperti ini, rekan-rekan dari semester lalu yang mengerjakan ini juga mereka sama loh, sibuk juga. Namun saya punya pembenaran untuk kenapa ini saya jadikan tugas kelompok. Saya meminta, kan nanti kelompok masing-masing ada sekian anggota ya, kalau nggak salah ada 4-5 ya, kan kelompok yang rekan-rekan gunakan untuk GitHub gitu kan, ada 4-5. Nah, pembenarannya adalah itu kelompok, namun tugas berikutnya harus muncul di GitHub page-nya gitu loh. Jadi yang di GitHub page itu munculnya 2, yang resume terhadap materi yang saya berikan yang ada di e-learning, yang kedua resume tentang 5 jurnal yang merupakan hasil buah kerja dari kelompok. Sekarang jadi itu fix jadi tugas kelompok ya. Tugas kelompok, nanti kita coba lihat, terus nanti kita lanjutkan juga presentasikan website-nya, webpage-nya, dan juga hasil resumenya. Sekarang coba kita lihat dulu progresnya sudah sampai mana. Ini kelompok mana nih? Mau kelompok mana dulu yang mau menunjukkan GitHub page-nya? Kan ada berapa kelompok? Kan 4 kelompok ya? Ya, silakan. Terakhir itu minggu lalu kelompok 1 yang ada dari 4 kelompok itu ada kelompok 1 yang belum sempat mempresentasikan progresnya mereka sama. Tapi namun sekarang saya tanya dulu dari keempat kelompok ini yang sudah sampai ke GitHub page-nya yang mana? Kemarin tuh kelompok berapa? Silakan coba. Kelompok 1, Abdul Fahri, Muhammad Rashid Siddiq, Naufal Mu'afa, dan Kurniasih. Kelompok 2, Muhammad Nur Wahid, Dede Herman, Sahal Mahfud, Saheri Bani Asidikia Putri. Kelompok 3, Ibham Hilmi, Liu Purnomo, Syauki Fahrizal, Winnie Mutia Kansa. Dan kelompok 4, R. Francois, V. RK, Nur Muhammad, Nabi Amarullah, dan Poni Febrianti. Ya, silakan. Mungkin dari kelompok tim 3 yang kemarin sempat lebih advance. Dari tim kelompok. Bapak, maaf kelompok 1, boleh Bapak? Boleh, silakan. Untuk menampilkan GitHub-nya, silakan juga. Profilnya ya Pak. Kenapa ya? Kemarin belum sempat presentasi kan untuk profil GitHub-nya. Oke, silakan. Jadi minggu kemarin itu kelompok 1 kan diminta untuk presentasi progresnya, yaitu pertama membaca materi pertemuan 1 di website e-learning Abang. Namun kenyataannya saya baru mengupload juga saat itu juga, jadi dilewat dulu. Kedua, masing-masing mahasiswa install Git di lokal mesinnya. Nah, nanti tim 1, kelompok 1 menyampaikan apakah sudah semua dari keempat orang dari anggota timnya menginstal di lokal mesinnya. Yang ketiga, perwakilan mahasiswa membuat email bersama, Gmail lah ya, untuk daftar di GitHub. Keempat, daftar GitHub dengan email bersama. Kelima, buat repositori kelompok di GitHub. Keenam, di lokal mesin yang telah terinstall Git.
melakukan cloning repository kelompok di GitHub dengan menggunakan perintah git clone lalu HTTPS-nya. Oke, silakan presentasinya dari kelompok 1. Ini udah tampil belum, Pak? Ya, sudah tampil. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, yaitu anggotanya Abdul Fahri, Kurniasih, M. Rashid Siddiq, dan Naufal Muafa. Oke, di sini kelompok kami sudah membuat akun bersama dengan nama kelompok 1 TI. Oke, di sini juga sudah dibuat GitHub kelompok, yaitu kami menamai GitHub-nya itu Kabang, si kapal terbang. Oke, di sini sudah dibikin contoh-contoh repositorinya. Kita buka untuk repositorinya, yaitu di sini ada judul Kabang Tim dengan deskripsi repositori ini untuk menyimpan tugas IT governance kelompok 1 yang anggotanya Abdul Fahri, Kurniasih, M. Rashid Siddiq, dan Naufal Muafa. Di sini ini buat contoh aja ya Bapak ya. Di sini belum formal gitu, buat formalitas isinya repo. Nah, di sini sudah ada 16 komi, maksudnya kayak perubahan gitu loh. Kita bisa tahu siapa saja yang mengupdate tugas di reponya kelompok ini. Kayak misalkan ini kayak menghapus atau menambahkan file ke repo kelompok. Misal dari awal itu udah dibikin file dengan nama membuat file resolusi. Ini udah ada filenya, misal membuat konten A, konten B, dan konten C. Lalu nanti ada yang mungkin menambahkan konten atau, nah di sini bisa dilihat kalau warna hijau ini, jadi ada yang menambahkan konten ke dalam file reponya sendiri. Nah, lalu di sini ada yang mengupdate dengan menghapus konten dengan warna merah. Dan di sini juga, maksudnya di sini bisa dilihat loh siapa aja yang update file ke dalam GitHub-nya. Nah, di sini di sini bisa dilihat juga apa sih insight, maksudnya network-nya. Misalkan kita membuat project nih, jalur utamanya. Nah, di sini ada pencabangannya. Misal kita bikin project A. Oke, Mas Abdul bikin konten A, terus selanjutnya Mas Rashid bikin konten B atau konten C dan lainnya. Tapi tetap tidak mengganggu jalur utamanya ini. Nanti kalau sudah dibikin, kita balik lagi ke jalur utamanya. Udah kalau untuk nge-clone-nya sendiri, ini tampil nggak Bapak CMD-nya? Tampil. Tampil ini, tadi udah di-clone ke komputer. Jadi kalau nge-clone itu masuknya ke lokal komputer kita, tapi kalau nge-fork itu masuknya ke akun GitHub kita. Kebetulan tadi udah udah nge-fork. Jadi di sini ini akun pribadi saya. Nah, di sini sudah muncul. Jadi muncul apa sih kayak proyeknya dari tim itu muncul ke akun GitHub kita. Itu Bapak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim 1, apresiasi atas waktunya. Progresnya sudah bagus, bahkan sebenarnya target saya rekan-rekan itu nanti setelah UTS baru melakukan perubahan berdasarkan GitHub-nya masing-masing. Namun nampaknya yang di Kurniasih lakukan itu mirip dengan yang dilakukan oleh minggu lalu itu siapa ya? Winnie ya? Winnie hadir nggak? Sinyalnya agak ini Pak, ini di kelompok saya. Oke. Nah, itu mirip sekali. Jadi sudah
bagus gitu. Makanya target saya itu sebenarnya nanti setelah UTS, tapi memang karena kan sudah bagus, sudah ini. Jadi nampaknya sudah bisa ditingkatkan. Rekan-rekan sekarang, rekan-rekan ada beberapa poin ya yang disampaikan oleh Kurniasi tadi, alhamdulillah, yang memang semoga menjadi pembelajaran buat rekan-rekan. Kalau forking itu larinya ke GitHub masing-masing, tapi kalau clone larinya ke local machine. Ya kan? Nah, jadi tadi juga saya sudah lihat kayaknya Kurniasi sudah melakukan pull request. Minggu lalu juga kita sudah memberikan contoh kok untuk tim kelompok 3. Kita sudah memberikan contoh bagaimana saya memfork kelompok 3 jadi akhirnya ada salinan di GitHub saya, lalu saya mengklon ke local machine saya, lalu melakukan editing, lalu saya push lagi ke GitHub saya, lalu saya melakukan pull request kepada kelompok 3. Juga, jadi hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kurniasi, namun nampaknya ini saya sudah bisa melihat bahwa rekan-rekan sudah bagus nih. Jadi rekan-rekan silakan daftar GitHub kalau belum, menggunakan email pribadi, ya kan? Lalu melakukan forking masing-masing repository kelompoknya. Jadi kan kelompok 3 punya repository kelompok tuh, kan ada 5 orang tuh anggotanya. Masing-masing anggota ini daftar GitHub kalau belum. Kalau sudah, lakukan forking dari si repository kelompok. Jadi semua akhirnya masing-masing dari 5 orang ini di GitHub-nya masing-masing punya salinan daripada si repository kelompok. Sama-sama di cloud nih. Lalu nanti di local mesinnya menggunakan git clone. Yang di git clone sekarang bukan yang punya kelompok, tapi yang punya pribadi. Itu yang saya tunjukkan minggu lalu. Kalau perlu nanti saya tunjukkan lagi minggu depan. Tapi saya ingin tahu nih dari kelompok 3. Kalau nggak salah kelompok 3 minggu kemarin tuh kita sudah sampai index.html deh. Ini gimana kelompok 3? Dan kayaknya udah ini juga deh, udah ada progresnya nggak? Belum Pak, kita belum ini. Maaf, instruksinya apa ya Pak? Dibuat ini ya, buat page gitu ya Pak? Oke, kelompok 3 lebih mudahnya begini. Coba ada perwakilan kelompok 3, share screen dari GitHub kelompoknya. Nanti kita dari situ akan bisa lebih lanjut. Index HTML-nya udah ada sih Pak, filenya. Oke, Bentar ya. good. Di share screen aja dulu, agar nanti kita bisa sama-sama bisa. Bentar, saya login ke akun kelompok dulu Pak. Bentar Pak, masukin password sana Pak. Kalau fork-nya sih ini Pak, ini fork yang saya buat, yang dari akun saya ya. Terus layar saya kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Nah, verifikasi dulu. Sebentar Pak. Verifikasi. Halo, Assalamualaikum Pak.
Oh iya, bentar ya. Bentar, saya lagi Zoom. Ada kelas, bentar ya. Oke, satu itu Mbak. Lemot Pak, bentar Pak. Ya, oke. Baik, Saya seperti yang mau lagi, ya, saya lagi di Riau soalnya Pak. Di lapangan. ya, Lemot oke. banget ya. Bentar. Ini akun email bersamanya Pak, yang bisa diakses semua orang. Saya instruksi buat email bersama sama GitHub-nya kemarin. Wah, kasihan rekan-rekan. Ada yang bisa bantu nggak dari kelompok tiganya? Atau kalau enggak, kita mungkin cobain kelompok satu. Kelompok satu kali ya. Mbak Wininya juga, ini juga lemot katanya Mbak, jaringan juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau kayak itu kita ke kelompok satu aja. Silakan di sudahkan saja ini screen share-nya. Oke, saya dapat dari Kurniasi. Oke, ini. Bentar ya. Berarti saya akan share. Nyimak sambil jalan Pak ya. Nah, ini ditungguin. Nih. Oke. Windows ini. Oke. Ini saya tutup aja. Oke, rekan-rekan sudah lihat ya screen saya? Iya kan Pak? Dan ya, oke. Di sini kan GitHub saya pribadi. Oke. Nah, ini tadi itu yang menarik yang disampaikan oleh Kurniasi. Kalau di Vova larinya ke repository pribadi. Betul, repository kita yang pribadi yang di GitHub. Contoh di sini saya kan belum punya nih yang namanya Kabang Tim. Dia masih ada di kelompok 1 TI kan. Nah, saya lakukan forking ya. Ini udah ada 2 yang nge-fork nih sebelum saya. Kelihatan di sini ada 2. Ya, kan nanti berubah jadi 3 nih kalau saya forking juga. Dan saya belum ada nih nama kelompok 1 nih, Kabang Tim itu belum ada. Ya kan? File repository, Kabang. Nggak ada kan? Oke. Nggak ada. Sekarang kita forking, nanti berubah. Fork ke Sigit 2306. Kabang Tim. Ya kan? Oke, create forking, create forknya. Udah, sekarang bukan di tim satu lagi, kelompok 1 lagi, tapi di repository saya ada namanya Kabang Tim. Dan ada 3 file.
Nah, oke. Nah, inilah yang saya clone ke local machine menggunakan HTTPS. Saya copy, kan? Oke, sekarang kelihatan nggak komen prompt saya kelihatan nggak? Belum Pak. Kenapa? Cuman Belum GitHub kelihatan. doang, Pak. CMD ini. Oh, hanya GitHub saja ya? Chrome Sebentar saja. ya. Oke. Oke, sekarang kelihatan? Ada, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Ada ya, kelihatan ya. Oke, saya ambil, ini kan dari punya saya nih, Sigit 2306, Abang Tim. Karena sudah saya fork tadi, forknya berubah kan jadi 3 kan. Saya ambil kodenya, saya clone menggunakan HTTPS, copy, saya buka ini. Oke. Tugas login. Oh, nggak ada ya? Downloads kan? Udah ditarik, Pak. Nggak salah. Sebentar ya. Udah di Git clone di situ. Sebentar. Kalau Git, nah ini. Oke, saya akan cloning di folder ini. Tugas Git mahasiswa ya. Jadi kan saya sudah mengambil ininya apa namanya HTTPS-nya dari GitHub ya kan. Kalau ingat GitHub itu di cloud, Git itu di local machine ya kan. Nah, tujuan saya akan membuat index.html, index.html ya kan, yang saya buat di local machine saya, lalu saya push ke GitHub saya, nanti saya pull request sini aja kali, Mbak. Pull request untuk yang kelompok 1 agar menerima perubahan yang saya lakukan. Oke. Bebas. Jadi Ikut aja. sini lakukan clone, git clone, lalu HTTPS-nya. Itu ya? Terus lihat ya. Jadi git clone, lalu alamat HTTPS-nya, yaitu yang dari repository saya yang pribadi. Cloning. Oke, sudah berhasil. Saya masuk ke dalamnya. cd Kabang Tim. Ya kan? Kita cek ada berapa file. Betul. Oke, sama ya. Ada 3 file. Di GitHub-nya ada kabang rencana logo.txt. Di Git juga ada yang di local machine, kabang rencana logo.txt. Ada kabang tim.txt, ada juga sini di Git local machine kabang tim.txt. Ada readme.md, di sini juga ada readme.md. Nah, sekarang tadi itu tujuannya adalah saya ingin membuat index.html di local machine, lalu saya push ke repository saya pribadi, lalu saya buat pull request kepada kelompok 1 agar perubahan yang saya lakukan, yaitu index.html, dapat diterima di repository mereka. Kan gitu. Jadi kita buat dulu ya index.html ya, perubahan tersebut. Gimana, Mbak? Index HTML. Kemarin kita mau ini kenapa ya? Oke. Index HTML tanda seru ya, ini dia. Dah. Oke. Ya kan? Ini tinggal misalnya kita kasih paragraf. Oke. Tes. Kita simpan. Oke, kita tutup.
index HTML-nya. Nah, di sini kita bisa cek git status. Oke, ada satu file yang kita tambahkan warna merah karena dia belum kita staging. Jadi kan tahapannya adalah buat staging, commit, lalu di push upload ke GitHub kita. Jadi misalnya saya buat satu lagi, misalnya code dosen.txt. Kan saya bilang Sigit Wijanarko, lalu di sini diikuti dengan NIDN, tapi saya lupa NIDN-nya berapa. Jadi untuk sementara saya buat, saya simpan, ya kan? Saya simpan. Namun saya belum puas dengan hasilnya karena saya belum masukkan NIDN. Saya lupa NIDN saya berapa. Kita cek GitHub, git status. Jadi ada dua file yang saya buat, index.html dan nama dosen.txt, ya kan? Di hasil clone dari Kabang Tim. Nah, namun untuk nama dosen saya belum puas, sehingga saya hanya akan melakukan staging, siap untuk dilakukan commit, nanti dan dorong ke GitHub saya. Itu hanya yang index.html. Jadi git add. Nah, git add itu untuk menambahkan ke tahap staging. Nanti kalau udah tahap staging itu dia akan berubah menjadi warna hijau. Kalau titik itu semuanya, semua perubahan yang kita lakukan yang warna merah itu semua akan masuk dalam staging. Tapi karena saya hanya puas dengan yang index.html, saya ketik index.html. Ya, kita git status akan muncul yang hijau hanya index.html, berarti dia sudah dalam staging, siap di commit, dan nama dosen masih merah, berarti dia masih dalam editing, belum puas kita. Nah, berarti kita siap untuk melakukan commit. Commit itu ya berarti benar-benar melakukan perubahan tersebut. Gitu. Terus kalau misalnya kita berubah atau tambah warna merah, kalau kita staging warna hijau, kalau kita mau commit warna apa? Kita tes ya. Git commit dengan pesan pembuatan indeks HTML. Oke. Oke. Kelihatan ya, git commit apa namanya, slash m, apa namanya ini, DSM lah ya, pembuatan indeks HTML. Kelihatan nggak Kang Markan? Kelihatan Mbak. Oke, baik, kita commit ya. Nah, berhasil satu buah file change 12 insertion atau penambahan seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu dan juga disampaikan lagi tadi oleh Kurniasi. Warna hijau penambahan, warna pink adalah pengurangan, ada penghilangan. Nah, terus kenapa sih harus ada itu Pak, edit, kita buat edit terus dia merah dulu, nanti kalau staging hijau nanti baru di commit, baru nanti ternyata dia hilang. Kita lihat git status yang kita edit masih merah, yang staging hijau, ketika di commit malah sama sekali nggak ada warna dan nggak ada tampilan. Intinya sudah hanya tinggal yang belum di staging dan yang masih dalam edit saja. Silahkan di googling kenapa harus itu seperti itu, cari rekan-rekan. Oke, berarti kita sudah ada ini kan. Nah, sekarang kita lakukan git remove version. Kita kemarin juga sudah kayak gitu. Kita ingin memastikan bahwa kita akan mengupload kepada repositori yang benar, yaitu yang ini, Sigit 2306 Kabang Tim. Oh, ternyata benar, ya kan? Tinggal kita lakukan git push origin. Karena ini lihat origin HTTP untuk kalimat fetch, origin untuk kalimat push. Jadi ini akan mendorong atau mengupload semua perubahan tadi. Kebetulan kita yang ubah adalah indeks HTML ya. Oke, git push origin. Berhasil. Biasanya kalau belum login atau tidak ada manajer credential manager, dia akan meminta kita untuk login lagi. Kak, sudah berhasil? Sudah? Kita lihat lagi, git status, tidak ada perubahan lagi. Namun kita lihat di sini, nanti kita refresh. Tadi this branch-nya tidak ada, ini kan berubah. This branch is satu commit ahead. Jadi cabang ini satu commit mendahului yang ada di kelompok 1 TI
cabang utama. Apa? Ada indeks HTML. Jadi ini saya lakukan adalah kontribusi buat pull request. Nah, saya tinggal tulis saja, di approve ya pull request ini, create pull request. Oke, nanti apapun jawaban daripada kelompok 1, misalnya iya Pak, baik, nanti baru mereka akan bisa tunjukin. Oke, kelompok 1, Kurniasih tunjukkan ininya. Apa namanya? Tunjukkan berbagi layar lagi, tunjukkan punya kelompok 1. Kurniasih. Iya, Pak, baik. Iya, Bapak ya. Udah kelihatan belum, Pak? Udah kelihatan Kur. Lanjut aja. Ya Allah, saya tuh ngomong dari tadi ternyata mau. Oke, sudah kelihatan. Yang punya saya yang pembuatan index.html. Ya. Nah, pada dunia nyata, etikanya rekan jawab dulu sebelum disetujui, rekan jawab dulu bawahnya tuh, right dulu, ya Pak atau sejenisnya. Nah, Pak, dan ini biasanya kan sebelum jawab tuh nge-review dulu, cara nge-review ya. gimana Pak? Oke, rekan-rekan sebentar ya. Jadi ini kita nanti sampainya ini tahapannya itu dulu. Kan kan saya minta sekarang rekan-rekan baru jawab aja dulu. Baik Pak, lalu di merge. Nanti ada lagi bagaimana untuk mereviewnya. Kadang-kala juga kita akan, kalau misalnya dunia nyata, kadang-kala gini, direview dulu, nanti baru jawab, oke, sudah saya review, saya ini. Tapi untuk saya sekarang, enggak dulu. Jawab aja baik, iya Pak, langsung tarik. Ya udah. Nah, sekarang tinggal merge aja. Oke, udah ya. Udah, karena lihat di atas sebelah kiri ada tulisan merge. Nah, sekarang kembali lagi ke kode, kembali lagi ke ininya, ya, kode. Yang tadinya tidak ada indeks HTML, ada indeks HTML. Oke. Nah, berikutnya rekan-rekan ke roda gigi yang atas bagian setting. Ada ikon roda gigi di atas. Mana, Bapak? Kanan, atas kanan ada ikon roda gigi, tulisannya settings. Turun dikit. Nah, oke. Klik. Lalu sebelah kiri, di panel sebelah kiri ada pages, page. Ya, klik. Ya, itu ada bagian branch, ganti non-nya, non. Ada branch, ganti non. Pilih main. Iya. Oke, lalu save. Tuh, ada tulisan setelah di save, udah belum save? Nah, ada tulisan di atas GitHub page. Coba dibaca. GitHub page is Mana sih? Ini ya, Bapak ya? Oh, ini. GitHub page is the site to host your personal organization or project page from a GitHub repository. Oke, good. Sekarang refresh page-nya. Halaman ini refresh. Oke, kita tunggu. Dia bisa, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, dia bisa antara 5-10 menit dan bahkan sampai 1 jam, tergantung daripada GitHub-nya sendiri, dia punya peruntukan. Coba lagi di refresh lagi. Belum. Oke, kita tunggu dulu kalau seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, rekan-rekan eksperimen. Kan rekan-rekan sekarang udah tahu caranya tuh, ini eksperimen aja. Gitu. Dan bagusnya kan saya minta rekan-rekan buat akun bersama
dan itu harus di-share password dan ininya. Jadi nanti misalnya Liu membuat pull request gitu kan, terus bilang ke rekannya, ke Winnie tolong dong saya di review, misalkan gitu. Nanti gantian, Winnie yang membuat pull request, Liu yang membuat review. Gampang kok, tinggal diklik yang tadi indeks HTML yang pull request itu bisa di-review dulu. Jadi rekan-rekan latihan di situ. Karena dunia nyata seperti itu rekan-rekan. Nanti akan kita tingkatkan lagi. Bagaimana kalau ini dimanfaatkan untuk misalnya ketika rekan-rekan dapat proyek atau jadi bagian dari tim dalam sebuah web server misalnya seperti itu. Bagaimana sih penerapannya? Ini kan basic-basic ya, baru basic-basic. Namun inilah yang di-apply nyata di dunia pekerjaan. Coba di-refresh lagi. Itu udah keluar tuh. Your site, apa tuh katanya? Coba kebaca nggak? Dibaca dulu coba. Ini. Ya, coba diklik sekarang. Ini apa? Ya, tadi kan paragraf tes kan, keluar kan akhirnya tes. Nah, disinilah rekan-rekan menampilkan resume dari materi yang saya kasih dan jurnal rekan-rekan, oke? Gitu, dan tadi gitu, misalnya gini, kalau untuk kelompok 3 kan lain lagi ya, ini kan kelompok 1 ya. Misalnya Kurniasi, oke saya ngerjain yang jurnal pertama ya, gitu kan. Nah, tadi itu caranya, di GitHub, di Git lokal, buat perubahannya, push ke GitHub pribadi, lalu buat pull request. Dunia nyata seperti itu, dunia pekerjaan seperti itu. Oke. Udah Pak. Ya. Udah, ini di stop Pak. Ya. Oke. Ya, kayak sudah mulai punya bayangannya rekan-rekan ya. Oke. Seperti itu. Boleh mulai misalnya gitu, waduh banyak nih Pak, berarti harus membuat resumenya nih Pak, gitu. Kami mulai yang mana? Buat dulu yang paling gampang. Kalau minggu depan rekan-rekan baru selesainya untuk resume materi perkuliahan, no problem worries. Saya hanya pengen lihat rekan-rekan berusaha. Atau rekan-rekan bilang, Pak, kami hanya bisanya buat resume untuk jurnal masing-masing 1 orang. Ini Pak, di GitHub kelompok kami udah bisa kelihatan siapa yang melakukan pull request, jadi kelihatan. Jadi ini sebenarnya adalah pengembangan dari semester sebelumnya. Ingat nggak, semester sebelumnya saya juga memberikan tugas kelompok. Namun saya masih meminta manual rekan-rekan. Siapa mengerjakan apa, bilang. Ya kan? Nah, sekarang saya tingkatkan. Sekarang semua sudah otomatisasi. Jadi nggak perlu lagi bilang, Pak, saya mengerjakan ini, bagian ini. Nggak perlu. Semua ada kelihatan di repositori kelompok. Kalau Anda melakukan pull request, kelihatan siapa yang melakukan pull request-nya, kapan melakukan pull request-nya, apa yang diminta, apa yang dirubah ketika pull request tersebut, jadi kelihatan. Dan seperti yang saya sampaikan, ini bisa menambah portofolio kerja rekan-rekan, bahwa rekan-rekan sudah mengenal yang namanya GitHub, Git, dan namanya kolaborasi dengan menggunakan hal tersebut. Jadi itu nilai plus buat rekan-rekan juga. Oke, rekan-rekan, selamat. Pak, maaf Pak. Oke, sebelum kita tutup, coba kita ada pertanyaan kah? Pak. Tadi resumenya kan kemudian ditampilkan di itu dalam bentuk web page atau bentuk PDF Pak? Web page. Jadi saya ingin rekan-rekan berlatih web page. Gitu. Kalau dalam PDF hanya rekan-rekan embed selesai, gitu kan? Baik. Embed filing selesai. Tapi harus dalam bentuk web page. Jadi benar rekan-rekan bisa tadi itu bisa stylingnya. Kalau web page itu nanti saya bilang, oh ini stylingnya kurang, gitu kan? Ini sebaiknya paragraf, jangan paragraf tapi heading, gitu. Jadi ini juga melatih rekan-rekan di ini. Tapi tidak apa-apa nanti kalau misalnya Pak, saya mau nge-linkkan gambar, Morris, biar lebih cantik lagi, mau dikasih bunga Pak, silakan. Mau lebih laki-laki Pak, mau dikasih gambar beruang, mau kasih gambar ikon kelompok, silakan. Gitu. Namun kalau untuk resumenya itu adalah HTML teks ya, jadi rekan-rekan ya, paragraf teks, pokoknya bukan PDF atau bukan image, jadi benar-benar ketikan. Oke, terima kasih pertanyaan kata penikmatnya, kehadiran rekan-rekan dan partisipasinya. Saya sudah akan pertemuan kita untuk minggu ini. Kurang dan salahnya dari saya sebagai manusia, yang benar datangnya dari Allah semuanya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.